kita bisa lihat matahari, ada bola matahari, ada cahaya matahari, dan saat ini yang saya rasakan adalah sangat panas, yaitu panas matahari. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bagi saudara-saudari yang terberkati dengan pelayanan kami, dapat membantu kami mengembangkan pelayanan ini dengan membagikan video ini, like, dan mensubscribe channel ini. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kita hari ini masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan dengan tema Tritunggal melampaui akal. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisantes aptus heis tu onoma, tu patros kai tu huiu, kai tu hagiu nematos. Bapak Ibu sekalian, tadi kita di depan sudah melihat dua video. Yang pertama tentang api, dan yang kedua tentang matahari. Tema kita hari ini adalah Tritunggal melampaui akal. Bapak Ibu sekalian, kita harus sama-sama memahami bahwa kata Tritunggal itu memang tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Tidak ada. Tetapi Alkitab mulai dari kitab Kejadian ayat 1 sampai pada akhir Alkitab yaitu kitab Wahyu, seluruhnya menceritakan, mengkisahkan, menyatakan tentang Allah yang Tritunggal. Allah Tritunggal seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Oleh teman-teman saudara-saudara kita Muslim seringkali menuduh orang Kristen itu Allahnya tiga. Padahal tidak ada satu Kristen pun yang mengakui Allahnya tiga. Allah Alkitab adalah Esa. Hanya satu. Tetapi ada juga gereja-gereja yang mengaku Kristen, yang mengakui bahwa mereka tidak menerima Tritunggal. Contoh, aliran Oneness, ya, dan masih banyak lagi yang menganut ajaran Sabelisme, Arianisme. Mereka tidak mengakui Tritunggal. Memang Tritunggal tidak tertulis sebagai kata di dalam Alkitab. Tetapi pengertian Tritunggal sepenuhnya dinyatakan oleh Alkitab. Tritunggal melampaui akal. Artinya apa Bapak Ibu? Bisa diterima akal, tapi lebih dari sekedar diterima akal. Itulah Tritunggal. Tadi kita sudah melihat contoh analogi tentang api. Ada Tritunggal ciptaan yang bisa kita analogikan, yaitu api. Bapak Ibu tahu api? Api terdiri dari ada nyala api, ada cahaya, ada panas api. Bukan tiga api, hanya satu api. Satu api. Ada tiga entitas yang menyatakan api. Lidah api, yaitu nyala api, cahaya api, dan panas api. Tritunggal pada ciptaan. Jadi jika ada mengatakan Tritunggal tidak masuk akal, itu karena dia menutup pikirannya. Ya, menutup pikirannya terhadap kebenaran. Kita ambil contoh yang kedua, yaitu matahari. Kita mengenal matahari.
melihat matahari. Tapi pernahkah kita melihat matahari dalam bentuk yang sebenarnya? Tidak. Yang kita cahaya matahari. Bahkan yang kita lihat sebagai bola matahari, cahaya matahari. Matahari. Cahaya matahari. Dan kita bisa merasakan panas matahari. Dulu ketika saya masih kecil, orang tua saya itu kan tanam jagung, dan kami kalau panen jagung, kami menjemur jagung di halaman rumah itu. Nah, ketika kurang panas, orang tua saya kan bilang tidak ada matahari. Padahal matahari tetap di situ, tapi karena panasnya tidak ada, tertutup awan, dia bilang tidak ada matahari. Jadi memang cahaya matahari, panas matahari itu mewakili matahari. Ketika rasa panas matahari itu tidak ada, orang bilang apa? Tidak ada matahari. Atau ketika mendung, ya, ibu-ibu lagi jemur pakaian, contoh seperti itu, mataharinya tidak ada katanya. Padahal matahari tetap di situ. Cahaya matahari mewakili matahari. Apakah matahari, cahaya matahari, dan panas matahari ada 3 matahari? Tidak. Hanya ada 1 matahari. Tritunggal pada ciptaan. Jadi, bila pada ciptaan saja kita bisa melihat adanya Tritunggal, apakah pencipta yang begitu agung itu tidak bisa lebih daripada itu? Tres personae, uno substantia. 3 pribadi pada 1 substansi. Discreti non separati. Berbeda tetapi tidak bisa terpisah. Bapak Ibu sekalian, doktrin Tritunggal masuk akal tapi melampaui akal. Kenapa? Karena dia Allah. Dia luar biasa. Dia tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Tetapi sama seperti seorang bapak yang ingin dipahami oleh anaknya yang masih kecil. Demikianlah Allah menyatakan dirinya kepada kita dengan bahasa manusia yang bisa dipahami oleh manusia, supaya manusia itu mengerti tentang dia dan sekiranya mungkin memuliakan dia di dalam pengetahuannya tentang Allah. Coba kita sebagai seorang bapak, kita ingin ngomong sama anak kita dengan pengetahuan kita semua sebagai seorang dewasa kepada seorang anak yang masih kecil. Kira-kira anak itu paham atau tidak? Tidak paham. Jadi kita sebagai seorang papa, seorang ayah, kita harus menyederhanakan cara kita berbicara, cara kita berpikir supaya bisa ditangkap oleh si anak. Tujuan kita supaya si anak bisa mengerti dan memahami kita sebatas kemampuan dia berpikir. Demikianlah Allah menyatakan dirinya kepada dunia ini melalui kitab sucinya sebatas yang bisa kita pikirkan tentang dia untuk memuliakan dia. Salah satunya adalah mengenai dia yang adalah Tritunggal. Tritunggal adalah ajaran langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Baptislah mereka di dalam nama. Bukan nama-nama, tetapi nama. Di sini menggunakan kata onoma yang artinya singular, bukan onomata yang plural, ya, tapi onoma singular. Nama itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 adalah 1. 1 adalah 3. Ada yang mengatakan seperti ini. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya memang iya. Itu nggak butuh kecerdasan Bapak Ibu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu belajar berhitung. Bukan karena cerdas. Ya, bisa dipahami ya? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu belajar berhitung. Ya memang benar itu hitungannya. Terus ada lagi mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1.
Itu salah. Ya memang salah. Siapa yang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Tidak ada. Orang Kristen tidak ada yang nerima 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tidak ada. Karena Allah itu bukan untuk ditambah-tambahkan. 3 pribadi bukan ditambah-tambahkan jadi 1. Bukan. 3 pribadi itu adanya sebagaimana adanya Allah yang Esa itu. Allah, padanya ada firman. Firman, Allah yang berpikir, Allah yang bersuara, Allah yang berkuasa, Allah yang bertindak, Allah yang mencipta. Padanya ada firman yang dikenal sebagai anak Allah. Allah bukan beranak, ya benar. Allah itu nggak pernah beranak, Bapak Ibu. Tidak pernah Allah beranak. Lah sekarang coba lihat tangga. Ada anak tangga. Apakah tangganya beranak? Terus ada anak tangga gitu? Enggak. Coba ambil anak tangganya. Masih ada tangga enggak? Enggak ada. Coba. Anda punya tangga. Ambil anak tangganya itu. Masih ada tangga enggak? Enggak ada. Enggak perlu tangganya. Tangganya kawin dulu terus beranak gitu baru anak tangga. Tidak, Bapak Ibu. Ini adalah istilah supaya kita bisa memahami tentang misteriusnya Allah kita itu. Tadi saya di depan sudah mengatakannya bagaimana caranya Allah berkomunikasi kepada kita melalui kitab sucinya. Seperti seorang ayah yang menyederhanakan cara berpikirnya terhadap anaknya. Jadi anak Allah tidak beranak, Bapak Ibu. Ya. Anak Allah adalah gelar yang diberikan kepadanya sebagai firman Allah. Nah, Roh Kudus adalah napas Allah, roh Allah. Yang Allah adalah hidup, sehingga di dalam hidupnya itu ada roh, yaitu napas Allah. Inilah yang kita kenal sebagai Roh Kudus. Allah yang Esa, ya tetap Esa, tidak bisa ditambah-tambahkan. Nah, Allah Sang Firman tadi yang kita kenal sebagai anak Allah tadi, yang di dalam perjanjian lama menyatakan dirinya sebagai Yehowa, dialah yang menjadi daging, ya. Yohanes 1:14, menjadi daging, menjadi manusia. Yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika Yesus Kristus hidup, nah orang-orang Yahudi ya kan mengatakan, umurmu belum seberapa, apakah engkau melihat Abraham? Tuhan Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku ada, kata Tuhan. Karena Allah Sang Firman itu kekal. Yesus memang lahir sebagai manusia. Yesus memang dalam tubuhnya yang sebagai manusia itu muncul ke dalam sejarah. Tetapi Yesus, ya, anak Allah, firman Allah yang menjadi daging itu kekal selama-lamanya di dalam Allah yang Esa. Nah, roh Allah adalah roh yang memelihara seluruh ciptaan yang hidup di dalam Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, di situ ada firman Allah yang mencipta, ada roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Jadi, Allah Tritunggal sudah dinyatakan sejak semula. Semenjak penulisan kitab suci dan sampai kepada kitab Wahyu. Kenapa saya berani menggunakan api sebagai analogi dan matahari sebagai analogi? Karena Allah juga di dalam Alkitab itu berkali-kali menganalogikan dirinya dengan api. Contoh, ya, dalam Keluaran 24 ayat 17, tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan Israel. Jadi di sini Allah menyatakan dirinya kepada Israel sebagai api yang menghanguskan. Nah,
dalam Mazmur 84 ayat 11a. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Jadi Allah sendiri pun mencoba menyatakan dirinya kepada kita, ya, kepada keterbatasan kita sebagai api yang menghanguskan dan matahari. Bapak Ibu sekalian, Matius 28 ayat 19 ini seringkali diserang oleh kaum Unitarian. Karena ada seorang bapak gereja bernama Eusebius pada abad keempat, ya, abad ketiga dan keempat. Beliau mengatakan, mengajarkan tentang baptisan, baptislah mereka di dalam namaku, bukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dasarnya. Yang kedua, tentang kata hagiu pneumatos, ya, di dalam Matius 28 ayat 19 tadi. Memang penulis kitab Matius itu seringkali menggunakan kata-kata pneumatos, hagiu. Pneuma, hagiu. Nah, tetapi pada ayat 19, Matius menuliskan hagiu pneumatos. Tetapi ini sebetulnya bukan satu hal yang harus dipertentangkan atau dicurigai sebagai sisipan. Karena Lukas pun sama, pada Lukas 12 ayat 10 dan Lukas 12 ayat 12, dia juga melakukan cara menulis yang sama. Saya bacakan Lukas 12 ayat 12, sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Di situ dalam bahasa aslinya tertulis togar hagiu pneuma didake umas en aute tehora adei ipen. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa Lukas pun menulis hagiu pneuma terbalik, tidak masalah. Bukan berarti Lukas 12 itu disisipkan ke dalam kitab Lukas. Semua manuskrip Perjanjian Baru, manuskrip Matius, tidak ada satupun yang tidak memuat Matius 28 ayat 19. Hanya orang-orang yang tidak ingin, ya, Allah Tritunggal itu diajarkan kepada gereja, mereka menolak Matius 28 ayat 19 ini. Dan itulah gereja-gereja Unitarian. Jadi kita tidak heran, dan ada memang polemikus Muslim beberapa waktu yang lalu mengangkat hal itu dalam videonya. Maka hal ini harus saya beritahu kepada jemaat Tuhan sekalian, ya. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi gereja untuk mengakui bahwa Matius 28 ayat 19 itu adalah asli dan bukan sisipan. Tentang baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu bukan hanya dalam Matius 28 ayat 19 kita lihat, ya. Dalam buku katekismus yang pertama kali dimiliki gereja, yaitu Didake, ya, kitab Didake, itu diterbitkan sekitar tahun 100 Masehi. Ya. Di situ juga sudah diajarkan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bukan hal baru atau disisipkan untuk sesuai dengan ajaran Tertullianus, bukan. Kitab Didake itu sudah lebih dahulu ada daripada tulisan Tertullianus tentang Tritunggal. Jadi gereja mendasari doktrinnya tentang Tritunggal itu berdasarkan seluruh kitab suci. Dan nanti teman-teman bisa membaca tentang Yesus itu Allah, ya. Banyak ayat-ayatnya itu. Tuhannya Alkitab itu tidak pernah minta disembah, tetapi Tuhannya Alkitab itu, Allahnya Alkitab itu minta dikenal. Karena kalau orang mengenal Allah, dia akan menyembah Allah dengan hatinya, dengan kasihnya. Itulah sebabnya Thomas, dengan menyembah kepada Yesus, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jika Yesus bukan Allah, tentu dia akan melarang Thomas, "Hei Thomas, jangan sembah aku bukan Allah." Tapi karena Yesus adalah Allah, dia berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya." Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di dalam diri orang yang percaya. Itulah sebabnya anak-anak Allah disebut mengambil bagian di dalam kodrat ilahi.
Tritunggal bukan sekedar teori, tetapi dia adalah Allah yang hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia ini, berkarya di dalam gerejanya, berkarya di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Sebelum saya tutup, saya ingin kita membuka Alkitab Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi dengan melihat cahaya dan sumber cahaya, kita bisa belajar tentang Tritunggal. Dan Allah pun sudah menggunakan itu sebagai analoginya, yaitu matahari dan cahaya kemuliaan Allah dan lampu. Allah dan anak domba Allah. Wahyu 22 ayat 5a. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Jadi, dengan melihat kepada sumber cahaya, kepada matahari, kita bisa belajar merendahkan hati tentang Allah Tritunggal. Dengan hati kita yang tulus dan ikhlas belajar untuk mengenal Allah, kita bisa memahami Dia dalam keagungannya, dan kita memuji-muji Dia dalam seluruh karyanya untuk kita, menebus kita manusia berdosa dari kebinasaan dan membawa kita kepada hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Dia di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin.